Aku tak pernah menyangka, di balik janji suamiku yang manis dan romantis, tersimpan rahasia kelam yang menghancurkan hidupku. Saat aku berangkat haji sendiri, aku bertemu dengan perempuan muda yang ramah, tapi ternyata dia adalah bagian dari pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Apa yang terjadi saat aku harus menghadapi kenyataan itu? Ikuti ceritaku yang penuh air mata, luka, dan keberanian untuk bangkit dari pengkhianatan. Kamu akan terkejut mengetahui bagaimana aku menemukan kekuatan dalam kesedihan. Pagi itu, langit Jakarta menggantung mendung tipis. Di dalam taksi yang melaju menuju Bandara Soekarno-Hatta, Zizah duduk diam sambil menatap keluar jendela. Jilbab putihnya telah rapi, koper kecil berisi perlengkapan haji terletak di pangkuannya. Tidak ada yang mengantar, tidak ada peluk cium perpisahan. Hanya suara sopir taksi dan debar pelan di dadanya yang menemani perjalanan. Ia menarik napas panjang. Keputusan berangkat haji sendiri bukan hal mudah. Suaminya, Farhan, menolak ikut dengan berbagai alasan. Tahun depan saja, insya Allah. Lagi banyak urusan kerjaan, katanya waktu itu. Tapi Zizah tahu, itu hanya alasan. Bahkan ketika ia menang undian haji tahun ini, ekspresi Farhan datar, seolah keberangkatan itu bukan hal yang penting. Maka ia memilih diam, dan membereskan semuanya sendiri. Di ruang tunggu bandara, Zizah duduk di antara rombongan calon jemaah haji lain. Sebagian besar datang bersama pasangan atau keluarga. Ada yang saling bercanda, berfoto, atau bahkan menangis haru. Ia merasa asing di tengah keramaian itu. Namun, ia berusaha ikhlas. Bukankah ini perjalanan spiritual? Bukankah haji adalah panggilan Tuhan? Assalamualaikum. Duduk sini ya. Kosong gak? Suara ceria menyapanya. Zizah menoleh. Seorang perempuan muda, mungkin akhir 20-an, berdiri sambil tersenyum. Wajahnya segar, berhias makeup tipis, dan matanya berbinar cerah. Silakan, jawab Zizah ramah. Perempuan itu duduk dan langsung membuka percakapan. Aku Aisyah. Kamu sendirian juga? Waalaikumsalam. Iya, aku Zizah, jawabnya. Ada kehangatan yang mengalir dari senyum Aisyah, cukup untuk sedikit mencairkan sunyi yang menggantung di hati Zizah. Aisyah langsung bercerita, ringan dan penuh semangat. Aku berangkat tahun ini karena suamiku yang nyuruh. Katanya, sayang, kamu harus ke rumah Allah dulu. Biar hati kamu tambah tenang, biar aku makin cinta. Katanya gitu. Ia tertawa pelan, lalu memperlihatkan foto suaminya di layar ponsel. Lihat nih, romantis banget kan? Zizah tersenyum sopan. Ada rasa getir yang melintas diam-diam di dadanya. Sudah lama ia tidak mendapat kata-kata manis dari Farhan, bahkan sekadar pelukan hangat sebelum tidur pun mulai langka. Masya Allah, suamimu perhatian ya, ujarnya pelan. Iya, alhamdulillah. Dia yang atur semua. Dari manasik, koper, bahkan bekal camilan-camilan kecil buat di pesawat juga dia yang siapkan. Aku tinggal duduk manis aja. Zizah menunduk. Tas koper miliknya disiapkan sendiri, sampai larut malam. Bahkan tak ada yang mengingatkannya sarapan pagi ini. Tapi ia menelan semua itu dalam diam. Tidak perlu iri, tidak perlu membandingkan. Semua orang punya jalan hidup masing-masing, batinnya. Lalu Aisyah bertanya dengan polos, kalau kamu sendiri gimana? Suaminya mana? Pertanyaan itu seperti sembilu kecil yang menusuk pelan. Tapi Zizah menjawab tenang, dia nggak bisa ikut. Lagi banyak urusan kerja. Aisyah tampak prihatin, tapi buru-buru mengalihkan pembicaraan. Nggak apa-apa. Yang penting niat kita murni, ya. Semoga hajinya mabrur. Zizah mengangguk. Ia menggenggam tiket di tangannya erat-erat. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan spiritual. Ini juga perjalanan batin, untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Dan mungkin, saat tawaf nanti, saat berdiri di depan Ka'bah, ia akan bisa mengurai semua luka yang selama ini disimpannya sendiri. Udara Mekah menyengat panas, namun tetap terasa suci dan agung. Setelah menempuh perjalanan panjang dan transit di Madinah beberapa hari, rombongan akhirnya tiba di Tanah Haram. Hotel tempat mereka menginap tidak jauh dari Masjidil Haram, sekitar 5 menit jalan kaki. Sebuah kemudahan yang membuat Zizah bersyukur.
Apalagi melihat beberapa rombongan lain harus berjalan jauh atau naik bus shuttle. Yang tak disangka, Zizah kembali bertemu Aisyah saat pembagian kamar. Petugas haji dari KBIH tempat mereka tergabung mengumumkan, untuk kamar 309, Ibu Zizah dan Ibu Aisyah. Aisyah langsung melambai ceria. Alhamdulillah. Kita sekamar, katanya sambil memeluk Zizah. Zizah hanya tersenyum. Ia tak punya preferensi tertentu soal teman sekamar, selama orangnya ramah dan tidak menyulitkan. Dan Aisyah sejauh ini memang menyenangkan, meski sedikit banyak suka bicara. Tapi itu bukan masalah besar. Setidaknya kamar mereka tidak akan sunyi. Kamar hotel sederhana namun bersih. 2 ranjang single bed, lemari kecil, dan jendela yang menghadap sebagian jalanan kota Mekah. Malam itu, setelah sholat Isya di Masjidil Haram, mereka berbaring lelah, namun tetap terjaga oleh semangat spiritual yang masih bergema di dada. Aisyah mengeluarkan sebuah bingkisan kecil dari kopernya. Tahu nggak? Ini suamiku yang masukin diam-diam. Cemilan favoritku, coklat mint. Katanya, biar aku tetap bahagia di sana. Zizah tertawa kecil. Manis banget ya suamimu. Iya, Aisyah mengangguk penuh keyakinan. Rian itu tipe suami impian. Perhatian, nggak pernah kasar, dan selalu kasih aku kebebasan. Aku nggak pernah kerja, tapi hidupku dicukupi. Bahkan aku yang minta berangkat haji, dia langsung okein. Apapun yang bikin kamu dekat sama Allah, pasti bikin aku makin cinta, katanya. Kalimat itu membuat dada Zizah menghangat, sekaligus ngilu. Sejak kapan Farhan berkata seperti itu? Bahkan ketika ia mengajak diskusi soal ibadah bersama, Farhan selalu mengelak. Mengaji pun hanya Zizah yang tekun. Farhan lebih sibuk dengan laptop, HP, dan entah siapa yang sering membuatnya tersenyum kecil di layar. Malam-malam berikutnya selalu sama. Setelah kembali dari Masjidil Haram, Aisyah duduk di ranjangnya sambil memegang ponsel. Rian nelpon, katanya hampir setiap malam. Kadang ia tertawa kecil, kadang hanya diam sambil mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Aku kangen, bisiknya satu malam setelah menutup telepon. Zizah sering hanya menanggapi dengan anggukan atau senyuman. Tapi jauh di dalam, ia mulai bertanya-tanya. Entah kenapa, cerita Aisyah terasa terlalu sempurna. Suami ideal, hidup tercukupi, bisa ibadah kapanpun diinginkan, dan tak ada satupun nada keluh. Bahkan wajah Aisyah selalu segar setiap pagi, seolah tak pernah lelah, padahal cuaca sangat menyengat dan ibadah haji bukan hal ringan. Suatu malam, ketika mereka bersiap tidur setelah tahajud dan tilawah bersama, Zizah bertanya dengan hati-hati, Aisyah, suamimu kerja di mana, kalau boleh tahu? Aisyah tersenyum samar. Dia punya bisnis kecil. Online shop gitu. Tapi kadang bantu-bantu proyek pembangunan juga. Dia tipe yang fleksibel. Tapi alhamdulillah, rezekinya lancar. Jawaban itu menggantung di benak Zizah. Bukan karena meragukan, tapi karena Aisyah tak pernah menerima satupun telepon masuk. Semuanya hanya Aisyah yang menelpon lebih dulu. Dan meskipun Aisyah sering bercerita soal Rian, tak pernah sekalipun Zizah melihat foto keduanya bersama. Selalu hanya potret Rian sendiri, atau chat romantis yang entah ditunjukkan sungguhan atau hanya lewat kata-kata. Namun Zizah bukan tipe yang mudah menuduh. Ia belajar untuk husnuzan, apalagi di tanah suci. Mungkin memang ada cinta yang seperti itu. Mungkin Aisyah memang perempuan yang sangat dicintai. Tapi tetap saja, jauh di sudut hatinya, Zizah merasa ada sesuatu yang belum utuh dalam cerita Aisyah. Dan perasaan itu perlahan tumbuh menjadi kegelisahan, meski ia tak tahu harus ia apakan. Hari itu, kota Mekah dibakar mentari siang yang menggigit. Sepulang dari rangkaian ibadah di Masjidil Haram, tubuh Zizah terasa lelah luar biasa. Debu dan panas menyatu dengan aroma tubuh manusia dari berbagai penjuru dunia. Ia dan Aisyah berjalan pelan menuju hotel, melewati antrean jemaah yang hendak masuk lift, sebagian besar tampak kelelahan, namun tetap menjaga semangat ibadah di wajah mereka. Begitu tiba di kamar, Aisyah membuka jendela dan duduk di tepi ranjang sambil mengibas-ngibaskan kerudungnya. Panasnya keterlaluan hari ini ya. Tapi entah kenapa, aku selalu semangat kalau habis lihat Ka'bah. Zizah hanya tersenyum sambil melepas kaus kaki dan mengganti mukena basah keringat. Ia hendak menuju kamar mandi ketika Aisyah berseru,
Aku belum pernah tunjukin kamu fotoku sama Rian waktu umrah tahun lalu ya. Tunggu, aku cari ya. Zizah berhenti di tengah langkah. Ia menoleh perlahan, merasa sesuatu dalam dirinya menegang. Beberapa kali Aisyah menyebut nama suaminya, Rian. Nama itu biasa saja, sampai hari ini. Ada sesuatu dalam intuisinya yang membuat napasnya terhenti sesaat. Aisyah menggulir-gulir layar ponselnya sambil bersenandung kecil. Ini nih, katanya sambil menunjukkan layar. Zizah mendekat tanpa niat curiga, hanya ingin menghargai antusiasme Aisyah. Tapi begitu matanya jatuh pada foto itu, seluruh dunia di sekelilingnya seakan membeku. Wajah lelaki itu, rahang tegas, hidung lurus, mata yang selalu tampak setengah lelah namun karismatik. Wajah itu terlalu akrab, terlalu dikenalnya. Itu Farhan, suaminya. Zizah menelan ludah. Ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba berdentam hebat. Tidak mungkin. Mungkin hanya mirip. Mungkin. Lucu ya ekspresi dia di foto ini, kata Aisyah sambil tertawa kecil, menunjuk ke foto lain. Kali ini foto pria itu sedang duduk di kafe, mengenakan kemeja biru garis-garis yang... Tuhan, Zizah ingat ia sendiri yang pernah menyetrika baju itu untuk Farhan saat hendak rapat dengan klien. Zizah mencoba bersuara, tapi tenggorokannya kering. Namanya? Rian? Tanyanya lirih, seperti mengulang untuk memastikan bahwa semesta tidak sedang mempermainkannya. Iya, Rian Setiawan. Dia lucu ya, kadang pakai nama Farhan juga kalau urusan bisnis. Tapi buat aku, dia tetap Rian yang aku kenal sejak kuliah. Kami nikah siri dulu, terus baru resmi 2 tahun lalu. Dia yang ngasih aku kehidupan kayak sekarang, ujar Aisyah sambil memandangi layar dengan mata berbinar. Aku sayang banget sama dia. Dia segalanya buat aku. Zizah terduduk di sisi ranjang, lututnya tiba-tiba lemas. Layar ponsel masih menyala di tangan Aisyah. Foto demi foto berganti. Lalu ia membuka WhatsApp dan memperlihatkan salah satu pesan. Assalamualaikum, sayang. Jangan lupa minum madu tiap pagi. Biar kuat ibadahnya. Nanti kita umrah bareng lagi ya tahun depan. Nomor pengirimnya. Zizah mengenal angka-angka itu di luar kepala. Itu nomor suaminya. Nomor yang setiap malam hanya digunakan untuk menjawab dingin pertanyaannya, atau terkadang bahkan tidak diangkat sama sekali. Semuanya jelas. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Zizah merasa perutnya mual, namun wajahnya tetap tenang. Ia tersenyum kecil. Masya Allah, baik banget ya suamimu. Aisyah mengangguk polos, tidak menyadari badai yang tengah berkecamuk di dalam jiwa perempuan di depannya. Hari itu, Zizah berwudu lebih lama dari biasanya. Air dingin membasuh wajahnya berkali-kali. Ia menatap cermin kamar mandi. Wajah yang ia lihat bukan lagi wajah seorang istri, tapi pejuang yang tiba-tiba kehilangan pijakan. Ia tidak menangis. Belum. Karena di dalam dirinya, ada bagian yang sedang membangun benteng. Satu demi satu, dari puing-puing luka yang belum sempat sembuh. Ia tidak akan melabrak Aisyah. Tidak di sini, tidak di tanah suci. Untuk saat ini, ia hanya bisa diam. Menggenggam amarahnya seperti menggenggam bara. Tapi hatinya berbisik, jika Tuhan mempertemukan mereka di tempat sesuci ini, maka pasti ada maksud yang lebih besar. Dan Zizah tahu, waktunya akan tiba. Malam turun pelan-pelan di Mekah. Gemerlap lampu dari kota suci tampak dari sela jendela hotel kamar 309. Di luar, azan berkumandang merdu dari arah Masjidil Haram, membelah keheningan dengan panggilan yang menenteramkan. Tapi tidak bagi Zizah malam itu. Bagi dirinya, malam justru seperti jeruji diam yang menahan rasa sesak, seperti api kecil yang menyala perlahan di dalam dada. Membakar, namun tak boleh terlihat oleh siapapun. Setelah selesai sholat Isya, Zizah duduk di sisi ranjang, membuka ponselnya dengan gerakan malas. Ada satu pesan masuk dari Farhan. Bukan kalimat penuh kasih, bukan doa yang menyentuh hati. Hanya tulisan singkat, dingin, tanpa kehangatan. Gimana ibadahnya? Sehat? Itu saja. Tidak ada panggilan. Tidak ada suara yang rindu. Tidak ada wajah di layar yang menanyakan kabarnya dengan mata penuh perhatian. Dan ini bukan pertama kalinya. Selama di Tanah Suci,
Farhan hanya mengirim pesan seperti orang tak berkewajiban. Seolah sekadar menggugurkan formalitas, bukan cinta. Zizah menutup layar ponselnya, berusaha tetap tenang. Namun beberapa detik kemudian, ia mendengar tawa lembut dari tempat tidur seberangnya. Aisyah sedang memegang ponsel, wajahnya terang oleh layar. Wajah itu bersinar lebih cerah dari cahaya lampu kamar. Ia menyandarkan tubuh di bantal, sambil berbicara pelan namun penuh keintiman. "Masya Allah, kamu masih pakai baju tidur yang aku beliin waktu di Bandung? Romantis banget sih," kata Aisyah sambil tertawa manja. Zizah mengerjap pelan. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu siapa yang sedang ada di ujung panggilan video itu. Ia tahu persis suara yang sedang membuat Aisyah tersenyum. Itu suara yang dulu mengucap akad di hadapan ayahnya. Suara yang dulu memanggilnya dengan sebutan, "Cinta pertamaku." Tapi suara itu kini bukan miliknya. Bukan miliknya seorang. Kamu mau kenalan gak? Nih, aku kenalin ke suamiku ya. Dia pengin tahu teman sekamarku siapa. Zizah menoleh, terkejut. Aisyah sudah mengangkat ponsel ke arahnya. Di layar terlihat wajah Farhan, atau Rian, nama palsu yang ia sandang di depan istri mudanya. Wajah yang sama persis, hanya kali ini dengan senyum yang penuh cinta. Bukan untuk Zizah, tapi untuk perempuan lain. Mana orangnya? Tanya Farhan dari layar. "Aduh, aku ke kamar mandi dulu, ya," ucap Zizah buru-buru sambil beranjak. Suaranya datar, namun senyumnya tetap ada, senyum yang dipaksakan, senyum yang penuh luka. Begitu pintu kamar mandi tertutup, Zizah bersandar di belakangnya. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Dipejamkannya mata, tapi air matanya tetap jatuh satu demi satu. Tanpa suara, tanpa isakan. Ia menangis seperti seorang pejuang yang terluka di medan perang, namun harus tetap berdiri, karena musuh tak boleh tahu betapa dalam lukanya. Tangannya menggenggam erat kerah mukena yang belum sempat ia lipat. Kain itu basah terkena air mata. Lalu ia duduk perlahan di lantai, memeluk lututnya. Di balik pintu tipis, suara tawa Aisyah dan Farhan masih terdengar samar. Tertawa bersama, berbagi cerita. Di saat dirinya, istri sah, hanya mendapat pesan dingin dan waktu yang tercecer. Zizah menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang hampir meledak. Ia memandangi dirinya di cermin kecil di atas wastafel. Wajahnya pucat, mata sembab, tapi sorot matanya tak padam. Ada bara kecil yang mulai menyala. Bukan amarah, tapi kekuatan. Ia tahu satu hal malam itu, ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan diam-diam. Bukan di tanah suci. Bukan saat dirinya sedang bersujud memohon ampun dan kekuatan dari Yang Maha Mengetahui. Malam itu, ia keluar dari kamar mandi dengan mata sedikit merah, namun senyum di wajahnya tetap lembut. Aisyah tidak curiga. Perempuan muda itu masih bercerita tentang panggilan video mereka, betapa mesranya Rian, dan rencana umrah romantis mereka tahun depan. Dan Zizah hanya menjawab satu kalimat, sambil menyusun mukenanya rapi. "Semoga Allah memberi kita semua pasangan yang jujur." Aisyah hanya mengangguk, tak menyadari bahwa senyum Zizah malam itu bukan sekadar senyum, tapi tameng. Dan di baliknya, Zizah sedang bersiap menghadapi perang yang jauh lebih besar dari rasa cemburu, pengkhianatan yang dibalut kepura-puraan. Hari itu, Masjidil Haram masih dipenuhi jutaan manusia dari berbagai bangsa. Jemaah datang dalam gelombang tanpa henti, berpakaian putih bersih, menyatu dalam satu arah mengelilingi Ka'bah. Langit Mekah biru pucat, tanpa awan, seperti tak ingin mengalihkan pandangan dari rumahnya yang agung. Zizah berdiri di tengah lautan manusia, mengenakan pakaian ihram yang mulai kusam oleh peluh dan debu. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menatap Ka'bah dengan mata yang mulai berkaca. Hatinya terasa seperti kapal pecah, dihantam ombak dari segala arah. Tapi ia tetap berdiri. Ia tahu, ini bukan tempat untuk menyerah. "Bismillah," bisiknya lirih, dan langkah kakinya mulai bergerak perlahan. Putaran tawaf dimulai. Tiap langkah, tiap desakan tubuh dari jemaah lain, tiap hembusan panas dari orang-orang di sekelilingnya terasa seperti ujian kesabaran. Tapi luka di dalam dirinya jauh lebih menyakitkan. Di antara lautan manusia yang menyeru nama Allah, Zizah merasa seperti satu-satunya perempuan yang sedang tenggelam dalam keheningan kepedihan yang tak seorang pun tahu.
Pada putaran ketiga, tubuhnya mulai gemetar. Air mata mulai mengalir, pelan, lalu deras. Ia berusaha menahan suara tangis, tapi tak mampu. Di hadapan Ka'bah, segala benteng yang dibangunnya runtuh. Ia berhenti sejenak di sudut paling tenang yang bisa ia temukan, menyandarkan tubuhnya pada dinding marmer sambil menangis sesenggukan. Tangannya menggenggam erat sajadah kecil yang ia bawa, tubuhnya mengejang seperti menahan petir yang menyambar dari dalam. Tak ada suara yang ia keluarkan selain helaan napas yang tersendat-sendat. "Ya Allah," bisiknya. "Aku datang ke sini untuk mendekat pada MU, tapi hatiku hancur seperti pasir yang diinjak-injak. Aku bukan istri yang sempurna. Tapi apakah layak aku dikhianati seperti ini?" Ia menunduk, wajahnya hampir menyentuh lantai. Air matanya jatuh membasahi ubin dingin Masjidil Haram. "Jika engkau menuliskan rasa sakit ini untukku, ya Allah, maka tunjukkan hikmahnya. Kuatkan aku, ampuni aku, tuntun aku." Orang-orang berlalu lalang di sekelilingnya. Beberapa menoleh, iba, tapi tak tahu kisahnya. Tak tahu bahwa perempuan itu datang membawa luka dalam punggungnya, namun tetap berjalan demi memenuhi panggilan suci. Di putaran ke-6, kakinya nyaris goyah. Tubuhnya oleng dan hampir terjatuh. Seseorang memegang lengannya, seorang jemaah perempuan tua dari Indonesia yang tak ia kenal. "Bu, istirahat dulu, jangan paksa," katanya lembut. Zizah tersenyum tipis, menahan air mata yang masih mengalir. "Terima kasih, Bu. Saya harus selesaikan ini." Dan ia melanjutkan. Dalam peluh, dalam isakan tertahan, dalam setiap langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Tapi ia melangkah. Demi dirinya. Demi doanya yang ingin dikabulkan. Demi harga dirinya yang sempat dicabik-cabik. Saat tawaf selesai, Zizah menepi, lalu duduk di area marmer yang menghadap langsung ke Ka'bah. Ia menengadahkan tangan tinggi-tinggi. Suaranya lirih, tapi hatinya berteriak, "Ya Allah, aku serahkan segalanya padamu. Jika dia bukan jodohku, ambil dia. Jika hidupku harus berubah total, aku terima. Tapi tolong jangan tinggalkan aku sendiri." Tangisnya pecah lagi. Kali ini, tidak ia tahan. Ia tidak peduli siapa yang melihat. Ia hanya ingin Allah mendengar. Di momen itu, langit Mekah terasa sangat dekat. Seolah seluruh semesta hening, memberi ruang bagi doa perempuan yang sudah terlalu lama menanggung luka dalam diam. Zizah menangis dalam sujudnya. Dalam tangis itu, ia lepaskan beban. Ia relakan luka. Ia ikhlaskan semua yang tak bisa ia miliki kembali. Dan saat ia bangkit, wajahnya masih basah oleh air mata, tapi hatinya mulai terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak tiba, ia merasa damai. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia tahu, Tuhan telah mendengar. Ia melangkah meninggalkan pelataran Ka'bah, tidak sebagai perempuan yang patah, tapi sebagai jiwa yang perlahan pulih, dengan langkah yang pelan tapi pasti. Angin gurun meniup pelan dari celah jendela kamar hotel. Langit Mekah sore itu mulai memerah, menandakan waktu menjelang maghrib. Zizah baru saja kembali dari ibadah di Masjidil Haram. Langkahnya lesu, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena pikirannya tak pernah benar-benar tenang sejak hari itu. Sejak wajah Farhan muncul di layar ponsel Aisyah dengan nama yang berbeda, senyum yang sama, tapi untuk hati yang lain. Saat Aisyah mandi, ponsel Zizah berbunyi pelan. Sebuah pesan masuk dari Maya, sahabatnya sejak kuliah, yang kini bekerja di bank tempat Zizah dan Farhan memiliki rekening bersama. Zizah sempat ragu membuka, tapi dorongan nalurinya tak bisa dibendung. "Maya, Ziz, aku tahu kamu di Tanah Suci, dan aku tadinya gak mau ganggu. Tapi aku khawatir. Beberapa bulan terakhir aku lihat transaksi di rekening kamu dan Farhan agak aneh. Ada pengeluaran besar atas nama Aisyah FM. Nama itu familiar gak buat kamu?" Zizah menatap layar ponsel lama sekali, jari-jarinya gemetar. Udara di kamar mendadak terasa sesak. Aisyah FM. Ia tidak butuh menebak. Ia tahu siapa pemilik nama itu. Masih dengan jantung berdegup cepat, Zizah membuka aplikasi perbankan. Ia hafal betul setiap langkah dan PIN yang dibutuhkan. Tangannya dingin, seakan tahu apa yang akan ia temukan bukan sekadar deretan angka, tapi kenyataan pahit yang tak bisa lagi dihindari. Di layar,
Rincian transaksi terbuka. Transfer bulanan Rp8.500.000 ke rekening atas nama Aisyah F. Maulani, sejak 3 bulan terakhir, tepat seperti yang dikatakan Maya. Transfer lainnya, biaya sewa apartemen di Bandung. Pembelian cincin berlian dari toko perhiasan butik di Jakarta Selatan. Tiket pesawat kelas bisnis Jakarta, Madinah, 2 orang. Semua memakai dana dari rekening bersama. Rekening yang selama ini Zizah pikir hanya digunakan untuk rumah tangga mereka. Untuk kebutuhan anak, untuk biaya listrik, cicilan mobil keluarga. Dan kini, semuanya tampak begitu telanjang. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Farhan telah menyisihkan sebagian nafkah yang seharusnya untuk istri dan anaknya, demi kehidupan rahasia bersama Aisyah. Zizah menutup ponselnya pelan. Ia memejamkan mata. Di luar kamar mandi, Aisyah masih bersenandung kecil, memanggilnya dengan riang. Zizah, nanti kita bareng ke masjid lagi, ya? Aku pengin tawaf sunnah malam ini. Rian bilang, kalau bisa tiap malam dekat Ka'bah itu bagus buat hati. Zizah tidak menjawab. Ia menatap jendela, membiarkan cahaya jingga sore menyinari wajahnya yang mulai kembali tegar. Ia bisa saja melabrak Aisyah sekarang. Ia bisa menghubungi Farhan dan memaksa pengakuan. Tapi tidak. Ia memilih diam. Di tempat sesuci ini, Zizah tak ingin menodai ibadahnya dengan amarah. Ia duduk, menarik napas panjang, lalu berdiri menata mukenanya. Satu-satunya yang ingin ia kejar saat ini adalah ridha Tuhan. Satu-satunya suara yang ingin ia dengar adalah panggilan azan dari Masjidil Haram. Satu-satunya tempat ia bersujud adalah di depan Ka'bah, bukan di hadapan pria yang tak tahu arti suci dalam janji. Ketika Aisyah keluar dari kamar mandi dan berkata riang, aku tadi sempat video call lagi. Rian kirim doa buat kita semua. Dia doain kamu juga, loh. Zizah hanya tersenyum kecil. Terima kasih. Semoga doa-doa itu dikabulkan, dengan kejujuran. Aisyah tidak menangkap makna kata-katanya. Ia hanya tertawa, lalu menggandeng tangan Zizah menuju lobi hotel. Dan malam itu, ketika mereka kembali tawaf bersama, Zizah berjalan 1 langkah di belakang Aisyah, dengan hati yang hancur tapi tekad yang utuh. Ia tahu, akan ada waktu untuk bicara. Akan ada waktu untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi bukan sekarang. Bukan di tempat ini. Ia ingin menuntaskan hajinya dengan tenang, agar kelak, saat berdiri di hadapan Tuhan, ia tak membawa amarah. Ia hanya membawa luka yang sudah ia coba rawat dengan sabar, dan keyakinan bahwa kebenaran, pada akhirnya, selalu menemukan jalannya sendiri. Langit Mekah pagi itu pucat keemasan. Suasana bandara dipenuhi wajah lelah namun damai dari para jemaah yang baru saja menyelesaikan rukun Islam kelima. Di antara mereka, Zizah dan Aisyah berdiri berdampingan, menunggu panggilan boarding ke pesawat yang akan membawa mereka kembali ke Jakarta. Aisyah terlihat sangat bersemangat. Wajahnya cerah, bibirnya tak berhenti tersenyum. Berkali-kali ia melihat ke layar ponsel, membalas pesan-pesan manis dari seseorang yang tak asing bagi Zizah. Rian udah nunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Dia bilang gak sabar mau peluk aku. Gumam Aisyah dengan suara setengah berbisik, tapi cukup jelas untuk terdengar oleh Zizah. Zizah hanya tersenyum kecil. Sejak malam tadi, ia sudah tahu. Rian, atau Farhan, memang akan datang. Tapi bukan untuknya. Ia membuka ponselnya pelan, dan membaca ulang pesan yang masuk pagi itu, sebelum matahari benar-benar terbit. Maaf ya, aku gak bisa jemput kamu. Ada meeting mendadak di kantor. Kamu bisa naik taksi dari bandara, kan? Singkat, dingin, tanpa tanda rindu. Padahal Farhan tahu, Zizah tak suka naik taksi sendirian sepulang dari perjalanan jauh. Padahal ia tahu, Zizah selalu berharap ada peluk hangat saat ia kembali ke tanah air, terutama setelah perjalanan spiritual yang luar biasa berat ini. Tapi sekarang, semua itu tak lagi penting. Zizah menutup ponsel dan menyimpannya dalam tas. Ia menatap ke jendela besar bandara, melihat pesawat yang sudah parkir sempurna. Matanya menerawang jauh, tapi bukan pada langit di luar sana, melainkan pada kehidupan yang menantinya setelah ini. Sebuah kehidupan yang tidak akan pernah sama. Di dalam pesawat, Aisyah duduk di sebelahnya. Sepanjang perjalanan, Aisyah sibuk bercerita tentang rencana romantisnya bersama Rian.
Tentang makan malam di restoran favorit mereka. Tentang kejutan yang katanya sudah disiapkan Rian. Tentang rencana untuk segera punya anak. Zizah mendengarkan semuanya dengan tenang. Hanya sesekali mengangguk atau menanggapi ringan. Tapi di dalam dirinya, badai sudah berkecamuk. Setiap kata yang Aisyah ucapkan seperti paku yang menghujam perlahan ke dada. Tapi Zizah tetap diam. Ia tak ingin membocorkan rahasia ini di langit. Bukan saat masih ada langit Tuhan yang menjadi saksi ketabahannya. Ia menatap awan dari balik jendela kabin, mencoba mengalihkan fokus. Dalam keheningan itu, ia mulai menyusun rencana. Bukan dengan dendam, bukan dengan teriakan, tapi dengan kepala dingin. Hatinya sudah terlalu lelah untuk emosi yang meledak-ledak. Kini, yang ia butuhkan adalah kejelasan dan keadilan. Ia akan pulang. Ia akan bersikap tenang. Tapi Farhan harus tahu bahwa Zizah tidak akan tinggal diam. Ia akan menghadapinya. Dengan bukti. Dengan kehormatan yang selama ini ia jaga, dan yang kini telah diinjak. Ia akan membuka semuanya. Entah itu di meja makan rumah mereka, atau di kantor tempat Farhan bekerja. Ia tak lagi takut kehilangan. Karena ia tahu, ia sudah kehilangan cukup banyak. Sampai akhirnya pesawat mulai mendarat di Jakarta. Aisyah tersenyum lebar. Zizah, aku pengin kamu ketemu Rian. Deh, nanti aku kenalin langsung ya. Biar kamu juga punya gambaran cowok kayak dia itu masih ada di dunia ini. Ucapnya bangga. Zizah menoleh dan menatap Aisyah dengan lembut. Senyumnya tipis, matanya tak lagi memerah, tapi penuh arti. Mungkin nanti, setelah aku istirahat sebentar. Jawabnya pelan. Saat roda pesawat menyentuh aspal bandara dan suara rem menggema, Zizah menatap keluar. Jakarta kembali di depan mata. Tapi ia pulang sebagai perempuan yang berbeda. Perempuan yang sudah menyelesaikan hajinya. Perempuan yang siap mengambil kendali atas hidupnya kembali, dengan kepala tegak dan langkah pasti. Dan mungkin, Rian, atau Farhan, belum tahu siapa yang akan ia hadapi kali ini. Langit Jakarta mendung ketika roda pesawat berhenti sempurna di landasan. Hembusan angin yang hangat dari luar kontras dengan suasana hati Zizah yang dingin dan kosong. Di sebelahnya, Aisyah sibuk membetulkan hijab dan memeriksa ponselnya. Rian udah bilang dia udah di parkiran. Aduh, seneng banget deh pulang dijemput gini, ucap Aisyah sambil tersenyum lebar. Ia tampak begitu antusias, tak menyadari apapun yang tengah bergemuruh di dalam diri perempuan yang duduk di sampingnya. Zizah menatap lurus ke depan. Hatinya sesak, tapi wajahnya tetap tenang. Ketika akhirnya penumpang mulai turun dari pesawat dan menuju pintu keluar bandara, Zizah menyempatkan diri melirik Aisyah, lalu berbicara pelan namun jelas. Yah, mumpung mobil suamimu lewat daerah rumahku juga, boleh aku nebeng nggak, Ais? Aisyah menoleh dengan wajah polos, tidak ada sedikit pun rasa curiga. Ia malah mengangguk cepat dengan senyum sumringah. Lah iyalah, justru bagus banget. Kan bisa ketemu juga sama Rian sekalian. Nanti aku kenalin ya. Kamu pasti suka deh ngobrol sama dia. Orangnya itu sopan, kalem, lucu, perhatian. Zizah hanya membalas dengan senyuman samar, seperti awan kelabu yang menyembunyikan badai. Dalam hati, ia ingin tertawa. Bukan karena bahagia, tapi karena betapa ironisnya dunia ini. Istri sah menumpang mobil suaminya yang datang menjemput selingkuhannya, yang juga mengira dirinya istri sah. Perjalanan keluar dari area bandara terasa panjang. Di tengah riuh para penjemput, Aisyah menggandeng tangan Zizah dengan ringan, layaknya sahabat dekat. Ziz, tuh, itu mobilnya Rian. Yang warna hitam itu, serunya sambil menunjuk sedan hitam mengilat yang baru saja berhenti di bahu jalan. Zizah memicingkan mata. Ia kenal mobil itu. Itu bukan sekadar mobil milik suaminya. Itu mobil mereka. Mobil keluarga yang mereka beli bersama, yang digunakan Farhan tiap hari ke kantor, dan yang kini datang untuk menjemput wanita lain. Langit Jakarta sore itu kelabu, seakan ikut menanggung beban yang akan segera terjadi di depan pintu terminal kedatangan bandara. Di bawah atap gedung yang megah itu, Zizah berdiri dengan dada berdebar, menahan segala rasa sakit yang sudah lama ia pendam. Di sampingnya, Aisyah yang penuh harap terus memandangi jalan keluar dengan senyum yang merekah, berharap bisa segera bertemu suaminya, Rian.
Namun saat sosok pria yang mereka tunggu muncul di pintu keluar, suasana langsung berubah menjadi mencekam. Rian melangkah keluar dari pintu geser dengan langkah cepat. Namun raut wajahnya sangat berbeda dari yang biasa Aisyah ceritakan. Wajahnya pucat, matanya melebar, bibirnya sedikit gemetar, seolah melihat sesuatu yang tak pernah ia duga akan ia hadapi hari itu. Ia melihat dua wanita berdiri berdampingan, menatapnya. Dua wajah yang sama-sama ia klaim sebagai miliknya. Dua hati yang selama ini ia rawat dengan cara diam-diam, tapi rapuh dan berdarah. Aisyah langsung terdiam. Senyumnya menghilang. Matanya membulat penuh kebingungan. Ia berusaha membaca ekspresi Rian, mencari arti dari ketakutan yang mendadak menyelimuti pria yang selama ini selalu ia anggap sebagai cinta sejatinya. Sementara itu, Zizah mengangkat dagunya pelan, tatapannya menantang. Ia melangkah maju beberapa langkah ke arah Rian. Setiap detik berlalu begitu lambat, seperti waktu berhenti berputar. Semuanya terjadi begitu cepat. Zizah menghampiri Rian, dan tanpa ragu, tangan kanan Zizah mengayun keras menghantam pipi Rian tepat di depan umum. Tepukan yang menggema di area kedatangan itu, membuat beberapa orang menoleh. Rian terkejut, matanya membelalak. Ia memegang pipinya yang terasa panas. Aisyah terpaku, lalu tubuhnya gemetar hebat. Matanya mulai berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan air mata yang sudah menggenang. "Kenapa kamu harus menghancurkan dua hati sekaligus?" Suara Zizah bergetar, penuh luka dan amarah yang selama ini tertahan. "Kenapa kamu tega? Kenapa kamu bisa begitu kejam kepada kami berdua, padahal kami percaya dan mencintaimu?" Rian mencoba mengucapkan sesuatu, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Dia terdiam, menatap dua wanita yang dulu ia yakini sebagai istri-istrinya dengan penuh rasa bersalah yang tiba-tiba membebaninya. Aisyah akhirnya tidak bisa menahan lagi. Tangisnya pecah. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya yang semula berseri. "Apa maksudmu, Zizah?" tanyanya dengan suara yang hampir patah. Aku cinta Rian. Aku pikir aku satu-satunya. Aku pikir aku istrinya yang sah." "Tidak, Ais," kata Zizah dengan suara lembut tapi penuh kepedihan. "Kamu hanya istri kedua. Seperti aku dulu istri pertama yang tidak pernah benar-benar tahu apa arti kesetiaan darinya." Aisyah makin terisak, lututnya lemas, dan ia duduk di bangku tunggu bandara. Wajahnya tertunduk, menatap lantai, sementara Zizah berdiri di sampingnya, mencoba memberikan kekuatan walau hatinya sendiri bergetar. Sekitar mereka, penumpang yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Beberapa ada yang menatap sinis pada Rian. Seorang petugas keamanan mendekat, memperhatikan situasi yang mulai memanas. Rian akhirnya mengambil napas panjang, suaranya terdengar parau saat akhirnya mengaku. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Aku bingung. Aku merasa terjebak. Aku mencintai kalian berdua, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya jujur. Aku takut kehilangan salah satu. Aku takut kehilangan semuanya." Zizah menatap Rian dengan tatapan tajam. "Ketakutanmu tidak sebanding dengan kesakitan yang kamu berikan pada kami. Kamu pilih untuk hidup dalam kebohongan, Rian. Kamu pilih untuk bermain-main dengan hati dua wanita yang mempercayaimu." Aisyah masih menangis, namun perlahan ia mengangkat wajahnya. "Bagaimana aku bisa percaya lagi, Rian? Setelah semua ini, bagaimana aku bisa menganggap diriku berharga, kalau ternyata aku hanya pengganti? Kalau kamu selama ini menyimpan kami di ruang rahasia?" Rian menunduk, tak bisa menjawab. Suara isak tangis Aisyah yang penuh luka membuatnya semakin terpukul. Zizah, meski hatinya remuk, mencoba menguatkan dirinya untuk berkata pada Aisyah, "Kita mungkin tak bisa memperbaiki semuanya hari ini, tapi percayalah, ada jalan keluar yang lebih baik daripada terus tertipu dan terluka seperti ini." "Aku hanya ingin satu hal, Rian," lanjut Zizah, "kejujuran. Kalau memang kau tak bisa memilih salah satu, beranilah mengatakan yang sebenarnya. Jangan lagi ada dusta dan kebohongan yang merusak kami." Rian mengangkat kepala, matanya basah. "Aku berjanji akan memperbaiki semuanya, sebaik mungkin." Namun di hati Zizah, janji itu terasa kosong. Ia sudah belajar dari pengalaman. Kata-kata manis tak lagi membuatnya percaya. Di antara mereka bertiga,
ada kesunyian yang pekat. Tangis Aisyah yang masih tersisa, amarah Zizah yang berderai bersama luka, dan penyesalan Rian yang terdiam. Kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam. Bukan hanya pada hati mereka, tapi juga pada sebuah kisah yang dulu dipenuhi harapan. Di depan umum, dua wanita berdiri sebagai saksi atas kegagalan cinta seorang pria yang tak mampu menjaga hati mereka dengan setia. Suasana di terminal kedatangan itu belum reda dari kejadian yang baru saja terjadi. Beberapa orang masih memperhatikan dengan tatapan campur aduk, antara penasaran, iba, dan terkadang sinis, pada tiga sosok yang menjadi pusat perhatian. Namun kini, fokus sepenuhnya tertuju pada sosok pria yang tak lagi berdiri tegap di hadapan dua istrinya, melainkan jatuh terduduk di lantai, berlutut, dan akhirnya bersujud di depan Zizah. Rian, atau Farhan, nama yang selama ini menyembunyikan semua kebohongan, terjatuh tanpa daya, dengan air mata mengalir membasahi pipi yang kini bergetar hebat. Tangannya meraih kaki Zizah, menggenggam dengan erat seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya. Suara napasnya yang tersengal-sengal menggema di antara kerumunan orang yang mulai membentuk lingkaran. Zizah, aku minta maaf. Aku benar-benar hilaf. Suaranya parau, hampir tak terdengar di antara deru suara lalu lintas dan bisik-bisik penonton. Aku telah menghancurkanmu, menghancurkan kita semua. Aku tak pantas mendapat ampunanmu, tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Jangan biarkan aku sendiri. Tangis Rian pecah hebat. Dan ia menggenggam kaki Zizah semakin erat, seakan ingin menempelkan hatinya pada wanita yang selama ini menjadi pusat kehidupannya. Namun hatinya telah tertusuk berulang kali oleh jarum pengkhianatan yang tak pernah bisa dihapus dengan permintaan maaf. Zizah menatap ke bawah, melihat pria yang selama ini ia cintai dan benci itu dalam keadaan terpuruk sedemikian rupa. Ada rasa sesak dan getir di dadanya, tetapi juga keberanian yang tumbuh perlahan. Ia tahu, kesedihan dan penyesalan Rian mungkin nyata, tapi itu tak bisa menghapus luka yang sudah menganga terlalu dalam. Air mata Zizah menetes, menuruni pipinya tanpa suara, sementara ia tetap berdiri tegak, seperti pilar yang tak goyah. Kerumunan yang menyaksikan momen itu hening, tak ada yang berani bergerak atau bersuara. Semua terhanyut dalam dramatisasi hidup yang nyata ini. Zizah mengangkat wajahnya, menatap Rian dengan pandangan yang sulit dijabarkan dengan kata-kata. Ada kesedihan, kemarahan, dan ketegasan yang bercampur dalam tatapan itu. Namun ia tidak mengulurkan tangan. Ia tidak membalas genggaman Rian. Ia hanya berdiri, tegak dan diam. Seolah kata-kata terbaik yang bisa ia ucapkan adalah kesunyian yang menusuk. Rian mengeluarkan suara terisak. Aku tak akan mengulangi kesalahan ini. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku ingin hidup denganmu, Zizah. Aku ingin memperbaiki rumah tangga kita. Zizah menarik napas panjang, lalu perlahan melepaskan genggamannya dari tangan Rian yang masih menggenggam kakinya. Ia menatap ke arah Aisyah yang masih duduk terisak di bangku, matanya merah dan lelah. Rian, suaranya tenang, tapi penuh ketegasan yang tak bisa diabaikan, kamu sudah menghancurkan dua hati sekaligus. Itu bukan kesalahan kecil yang bisa dimaafkan dengan kata-kata manis dan air mata. Dia menoleh sejenak ke arah kerumunan yang mulai terbubaran, lalu menatap kembali ke Rian. Aku tahu kamu hilaf. Tapi hilaf ini bukan hanya tentang kesalahan satu malam. Ini tentang pilihan hidup yang kamu buat. Ini tentang kebohongan yang kamu sembunyikan dari kami berdua. Aku tak tahu apakah aku bisa memaafkan itu. Rian kembali menangis, menundukkan kepala dan berbisik, aku tak mau kehilanganmu, Zizah. Aku mohon. Zizah menarik tubuhnya menjauh perlahan, sambil tetap memandang dalam mata Rian. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa sekarang, katanya pelan. Tapi aku tahu satu hal, aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus berdiri untuk diriku sendiri, dan untuk masa depanku. Dengan langkah mantap, Zizah berbalik dan mulai meninggalkan tempat itu, menatap ke depan tanpa menoleh ke belakang. Air matanya masih mengalir, tapi langkahnya tegas dan penuh keputusan. Rian terduduk di sana, masih berlutut, terpukul oleh penolakan dan realita yang datang menghantam. Ia tak punya lagi alasan, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di belakang Zizah, Aisyah mulai bangkit, wajahnya yang tadinya tertunduk mulai mengangkat sedikit demi sedikit. Ia melangkah mendekat ke Zizah dengan hati-hati.
Zizah, aku gak tahu harus gimana. Aku gak pernah mau seperti ini. Suaranya terputus-putus, penuh penyesalan. Aku cuma ingin hidup bahagia, tapi malah jadi korban dusta dia juga. Zizah menatap Aisyah dengan lembut, tangannya menggenggam tangan Aisyah yang gemetar. Kita berdua korban, Ais. Tapi sekarang, kita harus bangkit. Kita harus berani melangkah, walau tanpa dia, kata Zizah lirih. Mereka berdiri berdampingan, dua wanita yang pernah bersaing dalam kebohongan, kini menjadi dua jiwa yang sama-sama terluka, saling menguatkan. Di luar sana, keramaian bandara perlahan menghilang. Namun luka yang tertinggal dalam hati mereka masih membekas dalam, seperti bekas luka yang tak akan hilang seketika. Zizah tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Tapi ia siap. Siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Bersama air mata dan keberanian yang kini menjadi senjatanya. Zizah menapaki tangga menuju rumah orang tuanya dengan langkah yang berat dan hati yang penuh beban. Rumah itu berdiri tenang di ujung jalan kampung yang dulu penuh kenangan manis. Tempat ia tumbuh dan belajar tentang kehidupan. Namun kini, di balik ketenangan rumah itu, ada kesunyian yang begitu pekat menyelimuti dirinya. Pintu kayu tua terbuka dengan suara lembut, menyambut kedatangan Zizah tanpa pertanyaan. Ia masuk tanpa kata, melepaskan hijabnya perlahan dan menggantungnya di tempat biasa. Aroma khas rumah orang tuanya, campuran wangi bunga melati dari taman belakang dan harum kayu tua, seolah membungkusnya dalam pelukan hangat yang sudah lama ia rindukan. Zizah berjalan ke kamar lamanya, tempat yang dulu selalu menjadi pelariannya saat dunia terasa terlalu berat. Ia menutup pintu dengan pelan, berusaha menjaga ketenangan agar tidak pecah oleh air mata yang sudah mengintip di sudut mata. Di balik tirai jendela, cahaya matahari sore menyelinap masuk, menyinari ruang kecil yang kini terasa seperti tempat perlindungan terakhirnya. Kesendirian menjadi teman akrabnya. Dalam hening, Zizah membiarkan segala perasaan yang tertahan selama ini meledak perlahan. Rasa sakit yang tak terucapkan, luka pengkhianatan yang mengoyak hatinya, dan rasa kecewa yang mengalir deras bersama air mata yang akhirnya tumpah. Tangisan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mimpi-mimpi yang hancur, harapan yang patah, dan rasa percaya yang telah lama terkikis. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang lain, Aisyah duduk terpaku memegang ponsel yang baru saja ia gunakan untuk menghubungi Zizah. Kata-kata permintaan maaf terucap dalam pikirannya, bergema tanpa suara, menyesakkan dada. Ia merasa begitu bersalah, terperangkap dalam labirin kebohongan yang sama-sama menjeratnya bersama Zizah. Aisyah menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang disulam oleh Rian dengan sangat rapi. Ia tidak pernah tahu bahwa pria yang ia cintai telah memiliki ikatan lain yang sah, sebuah ikatan yang selama ini disembunyikan dengan kejam. Kesadaran itu membuatnya terpukul, jatuh dalam perasaan malu dan penyesalan yang mendalam. Di sisi lain, Zizah menerima pesan itu dengan keheningan yang dalam. Ia membaca setiap kata dengan penuh perhatian, merasakan kejujuran di balik kalimat permintaan maaf itu. Namun, luka yang begitu lama ia pendam membuatnya sulit untuk terbuka sepenuhnya. Kesedihan dan kelelahan batin yang dirasakannya terlalu besar untuk sekadar dilunakkan dengan kata-kata. Dalam pikirannya, Zizah mengingat kembali semua perjalanan yang telah ia lalui, setiap pengorbanan, keheningan, dan air mata yang pernah ia tahan demi menjaga rumah tangga yang ternyata hanya penuh dengan ilusi dan dusta. Ia menyadari bahwa mereka berdua, ia dan Aisyah, adalah korban yang sama, terperangkap dalam permainan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Perbedaan yang paling nyata adalah, Zizah sudah terlalu lama diam. Ia telah menanggung sendiri segala rasa sakit tanpa mampu berbagi, tanpa mampu menuntut keadilan. Kini, setelah semua terungkap, ia memilih untuk tidak lagi bersembunyi di balik keheningan itu. Hari demi hari di rumah orang tuanya menjadi masa-masa untuk menyembuhkan luka yang paling dalam. Dalam kesendirian itu, Zizah mulai belajar menerima kenyataan pahit, merangkai kekuatan baru dari serpihan-serpihan yang tertinggal. Angin sore yang berhembus lembut melalui jendela membawa pesan harapan yang tak terlihat, mengingatkan bahwa hidup masih harus terus berjalan meskipun jalan yang ditempuh penuh duri. Ia duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai gelap, membiarkan rasa lelah dan luka bersatu dengan kesunyian malam. Di sana, di tengah ketenangan rumah lama itu, Zizah menemukan secercah ketenangan yang selama ini ia cari,
ketenangan untuk memulai kembali, untuk membangun kehidupan baru yang bebas dari bayang-bayang pengkhianatan dan kebohongan. Setelah beberapa hari yang terasa seperti neraka di mana Rian terus mencoba menghubungi Zizah, mengirim pesan dan panggilan yang tak putus-putusnya, akhirnya mereka bertemu kembali, di sebuah kafe kecil yang dulu pernah menjadi tempat mereka berbicara tentang masa depan dengan penuh harap. Namun kali ini suasananya sama sekali berbeda. Tidak ada senyum hangat, tidak ada janji manis yang mudah dipercaya. Zizah duduk di sudut ruangan, matanya tajam menatap Rian yang tampak lelah dan penuh penyesalan. Namun kali ini Zizah berdiri di atas prinsip yang kuat, bukan lagi perempuan yang mudah luluh oleh kata-kata manis dan janji kosong. Di dalam hatinya, luka yang dalam sudah mengajarkannya bagaimana cara melindungi diri. Rian memulai dengan kata-kata permintaan maaf yang sudah berulang kali ia ucapkan, mencoba menjelaskan keadaan, memberikan alasan-alasan yang seolah ingin membenarkan tindakannya. Namun Zizah hanya mendengarkan, tanpa menginterupsi, tanpa mengizinkan dirinya terhanyut dalam ombak penyesalan yang membanjiri pria itu. Di dalam keheningan yang menggantung tebal, Zizah akhirnya membuka suara. Namun bukan dengan kalimat penuh pengampunan, melainkan syarat-syarat tegas yang menjadi batas terakhir antara harapan dan kenyataan. Ia mengatakan bahwa Rian boleh tetap dengan Aisyah, menjalani kehidupan yang selama ini ia inginkan. Namun untuk dirinya, Zizah memilih jalan yang berbeda. Ia tidak ingin kembali ke dalam hubungan yang penuh kebohongan dan ketidaksetiaan. Keputusan itu seperti pedang yang tajam, memotong semua harapan Rian akan pemulihan mereka sebagai satu keluarga. Namun bagi Zizah, ini adalah bentuk harga diri yang harus ia pertahankan. Tidak mudah bagi Rian menerima keputusan itu. Ia mencoba meyakinkan, berjanji akan berubah, akan memperbaiki semuanya demi Zizah dan masa depan yang pernah mereka impikan bersama. Tapi Zizah tetap pada pendiriannya. Ia sudah terlalu lama menderita dalam diam dan pengkhianatan. Kini, saatnya ia hidup untuk dirinya sendiri. Zizah memilih membangun hidup baru yang bebas dari bayang-bayang masa lalu, dari lelaki yang tak setia. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan hanya soal bersama seseorang, tapi tentang menemukan ketenangan dan cinta pada diri sendiri. Hari itu, di kafe yang dulu penuh janji, Zizah menutup sebuah bab dalam hidupnya. Ia berdiri tegak, menyadari bahwa perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari kebebasan yang selama ini ia cari. Setelah keputusan Zizah yang tegas untuk tidak kembali lagi ke dalam pelukan Rian, suasana hati Rian berubah menjadi pusaran kekalutan yang hampir meluluhlantakkan jiwa. Di dalam dirinya, pertarungan antara penyesalan yang dalam dan keputusasaan yang tak berujung semakin menggerogoti setiap lapisan harapannya. Rian merasa seperti terperangkap dalam penjara sendiri, rasa bersalah yang membebani dan kehilangan yang tak bisa ia obati dengan kata-kata manis ataupun permintaan maaf. Dalam kesunyian kamar yang gelap, Rian menatap langit-langit tanpa daya, mengenang setiap momen yang telah ia rusak dengan kebohongan dan pengkhianatan. Bayangan Zizah muncul berulang kali, wajahnya yang tegar dan penuh ketegasan masih menghantui. Ia tahu, kata, maaf, saja tak cukup untuk menghapus luka yang telah ia buat. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang harus ia perbaiki, bukan hanya hubungan mereka, tapi juga dirinya sendiri. Namun, dalam keputusasaan itu, muncul pula sebuah kesadaran baru, bahwa mungkin kebahagiaan yang selama ini ia kejar dengan cara yang salah justru berujung pada kehancuran semua yang pernah ia miliki. Ia merasa kehilangan bukan hanya seorang istri, tapi juga bagian dari jiwanya yang dulu pernah utuh. Ia harus memulai dari nol, dan itu terasa sangat menakutkan. Sementara itu, Aisyah menghadapi gelombang emosi yang berbeda namun tak kalah berat. Ia merasa bersalah, bukan hanya karena telah tanpa sadar menjadi bagian dari pengkhianatan itu, tapi juga karena harus menerima kenyataan bahwa cinta yang selama ini ia pegang ternyata berbalut kebohongan. Perasaan malu dan kecewa bercampur menjadi satu dalam hatinya, menciptakan luka yang sulit disembuhkan. Namun di balik itu semua, Aisyah juga merasakan secercah kelegaan. Dengan keputusan Zizah, beban rahasia yang selama ini dipikul terasa mulai terangkat. Ia tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kebohongan. Meski masih tersisa rasa sakit, ada harapan baru untuk membangun hidup yang jujur dan bebas. Di dalam hati, Aisyah mulai bertanya-tanya tentang masa depan yang akan dijalaninya. Apakah ia akan mampu memaafkan dan melupakan? Apakah ia akan bisa menemukan kembali arti cinta yang sejati tanpa harus dilukai lagi?
Pertanyaan-pertanyaan itu menggelayuti pikirannya, menuntunnya pada perjalanan panjang untuk menemukan kekuatan baru. Keduanya, Rian dan Aisyah, berada di persimpangan jalan yang berbeda. Rian harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum berharap mendapat maaf atau kesempatan baru. Sedangkan Aisyah harus menata hati dan kehidupannya tanpa bayang-bayang kebohongan, mencari arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam luka dan penyesalan itu, keduanya belajar bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang menghormati dan menjaga kepercayaan. Dan terkadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Waktu terus bergulir, tanpa pernah menunggu siapapun untuk berhenti atau memutar kembali. Luka yang dulu mengoyah hati Zizah kini mulai berangsur menjadi sebuah bekas yang tak lagi menyakitkan, melainkan pengingat akan kekuatan dan keberanian yang telah ia bangun sendiri. Rumah orang tuanya yang sederhana menjadi tempatnya menghela napas lega, tempat di mana ia memulai lembaran baru dengan ketenangan yang selama ini ia cari. Hari-hari yang berlalu dipenuhi dengan rutinitas sederhana, tapi penuh makna. Zizah mulai menata hidupnya kembali, tidak sebagai istri yang terluka, tapi sebagai perempuan yang utuh, mandiri, dan penuh harapan. Ia melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda, berkumpul dengan teman-teman lama yang menjadi pelipur lara, dan perlahan membuka hatinya untuk kehidupan baru. Meski rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang, ia memilih untuk tidak membiarkan bayang-bayang masa lalu mengendalikan masa depannya. Sementara itu, Aisyah menghadapi pergulatan batin yang berbeda. Awalnya, rasa bersalah dan penyesalan menyelimuti setiap langkahnya. Namun ia tahu, hidup harus terus berjalan. Dengan tekad yang kuat, ia mencoba belajar dari kesalahan, menerima kenyataan dengan lapang dada, dan berusaha memperbaiki diri. Hubungannya dengan Rian yang selama ini penuh dengan kebohongan akhirnya harus berakhir, membuka ruang untuk perjalanan hidup yang baru dan jujur. Aisyah mulai menemukan kekuatan dalam kejujuran dan keikhlasan, menapaki jalan yang sulit dengan harapan bahwa suatu saat nanti, ia akan menemukan cinta yang benar-benar tulus dan menghargai dirinya. Rian, di sisi lain, menyadari bahwa kehilangan bukan hanya soal kehilangan dua wanita yang pernah dicintainya, tapi juga kehilangan diri sendiri. Penyesalan yang mendalam menghantui setiap langkahnya, mendorongnya untuk berintrospeksi dan berubah dari dalam. Tidak ada lagi kebohongan atau tipu daya yang bisa menutupi kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Ia memulai perjalanan panjang untuk memperbaiki dirinya, bukan untuk mendapatkan kembali cinta yang hilang, tapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih jujur. Ketiganya, meski terpisah oleh luka dan kesedihan, sama-sama belajar pelajaran berharga tentang arti cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan sekadar kata manis atau janji-janji kosong, tapi tentang kejujuran, kepercayaan, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan, baik yang indah maupun yang pahit. Mereka memahami bahwa terkadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus, bahwa kebahagiaan sejati datang ketika seseorang bisa berdamai dengan masa lalu dan memandang masa depan dengan hati yang terbuka. Di ujung perjalanan ini, ada sebuah harapan yang tak pernah padam. Harapan bahwa mereka masing-masing akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Bahwa dari serpihan-serpihan yang hancur, akan tumbuh kekuatan baru yang lebih kokoh, lebih murni. Dan begitu, cerita mereka berakhir. Bukan dengan kebencian atau penyesalan yang membelenggu, tapi dengan pelajaran hidup dan harapan yang membawa mereka melangkah maju, menatap hari baru yang penuh dengan kemungkinan.